Perubahan yang masif. Hutan tanaman industri di Kecamatan Sepaku, Penajam Pasir Utara kini perlahan berubah. Kawasan itu kini dihiasi tiang pancang bangunan beserta alat berat lainnya. Selama 24 jam, ratusan pekerja konstruksi mengejar target pembangunan. 17 Agustus 2024, Presiden Joko Widodo akan meresmikan penggunaan seluruh bangunan seiring dengan pemindahan proses penyelenggaraan pemerintahan di ibu kota negara yang baru, Ibu Kota Nusantara. Laju bus tampak sedikit tergesa, membelah jalanan di belahan bumi Nusantara. Rodanya berhenti tepat di area hunian bernuansa putih. Puluhan pasang kaki tampak teratur mendekati bus yang menderu dengan lantang, seolah mewakili kata hati setiap penumpangnya yang siap membangun ibu kota Nusantara. Di balik sibuknya para pekerja konstruksi dengan beragam tugas, ada pula peran pekerja yang tak langsung turun di area proyek pembangunan. Tapi perannya tidak kalah penting. Bisa dipastikan, tanpa mereka, kesehatan dan kenyamanan para pekerja konstruksi saat istirahat bekerja dapat terganggu. Petugas kebersihan di area hunian pekerja konstruksi turut membangun ibu kota Nusantara dari sisi yang berbeda. Semangat bekerja juga tampak dari wajah pekerja wanita. Dengan berbekal peralatan kebersihan, mereka seolah dikepung pekerja pria yang mendominasi di area hunian pekerja konstruksi. Namun, itu tak lantas membuat ciut. Dengan tangan yang terampil, pekerja wanita di bidang kebersihan ini tetap membersihkan setiap sudut area hunian pekerja konstruksi tanpa terkecuali. Mulai dari ruang-ruang terbuka hingga toilet termasuk kamar mandi. Jika di antara puluhan petugas kebersihan wanita ini ada yang tidak merasa jijik ketika bekerja, maka dia adalah Ibu Nurul. Mbak, bisa minta tolong kah? Biasa anak-anak ini. Soalnya kan kita kalau yang muda-muda gini Mbak, kayak ngeliat gituan tuh masih kayak jijik, kayak gimana gitu kan. Kadang nggak kuat sampai ada yang muntah gitu, saking nggak kuatnya, karena ada juga sampai yang di lantainya juga Mbak gitu. Kalau misalnya parah betul, ada juga yang nggak disentor, kayak macam-macam lah Mbak. Tantangan terbesar itu kadang di WC terkendala masalah air. Kadang ada orang yang pergi buang kotoran, ternyata entah dia tidak bisa ngebuang airnya kah, atau
airnya habis, ya itu Mbak, itu aja sih tantangannya. Halo, Assalamualaikum. Tak ada pilihan. Ibu Nurul, seorang warga Kecamatan Sepaku, Penajam Pasir Utara, memutuskan untuk antara sebuah tantangan dan harapan. Ibu tuh kayak apa ya, contoh bisa berdiri sendiri buat biayain anak sampai kuliah, nggak mandang kerja apapun, yang penting selagi bisa untuk membiayai anak dia pasti lakuin. Saya sempat nggak yakin kemarin karena bisa melanjutkan, ibu bisa melanjutkan sendiri membiayai saya, karena awalnya kan kuliah karena sama bapak kan dibiayain. Terus tiba-tiba di semester 2 sampai 3 lah bapak sempat ngedown, bahkan sampai meninggal. Saya punya tanggung jawab Mbak untuk menyelesaikan pendidikan anak saya, pesan dari almarhum suami saya. Alhamdulillah ada rezeki saya di IKN, saya bisa kerja di sini, dan ini salah satu bentuk saya untuk membantu pembangunan ibu kota Nusantara. Selalu ada harapan di setiap keputusan yang diambil. Begitu pula Ibu Nurul. Ia ingin ada kehidupan di masa depan yang lebih baik. Di balik kewajiban yang harus dijalankan, ada mimpi keluarga yang harus ia wujudkan. Sepetak rumah sederhana menjadi saksi bisu atas perjuangan seorang wanita tangguh. Sebelum matahari sempat menyapa, Ibu Nurul telah selesai mempersiapkan semua keperluannya untuk pergi bekerja. Sang anak yang berkuliah di luar kota dan kepergian sang suami membuat Ibu Nurul mau tak mau harus menjalani hidup seorang diri. Dalam kesendirian, Ibu Nurul tetap menghidupkan komunikasi yang hangat dengan putri sematawayangnya yang tengah menimba ilmu. Jujur dari awal saya menikah saya nggak pernah kerja apa-apa. Dan baru ini saya kerja, itu pun waktu almarhum suami saya sakit di Rumah Sakit Umum Kanujoso Balikpapan. Di ruang kemo saya berteman dengan seorang housekeeping. Jadi saya berpikir, oh iya ya, pekerjaan sebagai housekeeping ini bisa dibilang mudah dan mulia. Karena apa? Karena kita sambil membantu orang. Ternyata Allah berkehendak lain, ada rezeki saya di sini, saya dipanggil sebagai housekeeping. Di IKN ini kurang lebih 5 bulan Mbak, sebelum 40 hari suami saya meninggal. Rencananya saya bekerja itu setelah 40 hari suami saya meninggal. Ternyata ada panggilan waktu saya di Samarinda tempat anak saya, mencoba menenangkan diri setelah kepergian suami saya. Saya tuh bisa dibilang berbohong, Mbak. Kenapa saya bilang berbohong? Karena waktu panggilan kerja itu, Mbak, saya bilang, iya nanti setelah 40 hari almarhum baru cari kerja. Ternyata ada panggilan, jadi saya dari Samarinda tuh jam 8, Mbak. Anak saya mengizinkan, tapi dengan satu catatan, besok baru berangkat kerja. Tapi saya enggak, Mbak. Dari jam 8 saya ngelewatin rute Samarinda, Balikpapan, perjalanan masuk di ICI, habis itu saya naik ke IKN. Itu pun saya pikir saya cuma mau interview, ternyata enggak, saya langsung kerja. Saya kena shift malam,
Saya pulang dari IKN itu jam setengah 12 malam. Dan di situ saya ngerasa bersalah, saya berbohong sama anak saya bahwa iya, besok mama baru mulai kerja. Padahal hari itu juga saya sudah mulai kerja. Langkah gesit membawa Ibu Nurul beradu dengan semilirnya angin pagi, menapaki langkah demi langkah untuk mencari rezeki. Roda motor membelah jalan yang tak mulus, membawa Ibu Nurul ke tempat kerjanya. Udara pagi yang dingin serta terpaan debu yang melaju bersama kendaraan proyek menjadi hal yang akrab baginya. Ibu Nurul tidak pernah menyangka dalam hidupnya ia harus turut serta mencari rezeki. Karena sebelumnya ia hanyalah seorang ibu rumah tangga. Namun kehilangan seorang suami membuat Ibu Nurul terpaksa mengemban tanggung jawab sebagai orang tua tunggal. Ibu Nurul harus menjadi tulang punggung keluarga, memenuhi segala kebutuhan hidup. Ya, namanya areal konstruksi proyek debu pada saat kemarau. Sama musim hujan, licin. Nggak mungkin itu, nggak jatuh, pasti jatuh Mbak dari motor kalau musim hujan. Sama macet. Setibanya di tempat kerja, Ibu Nurul bergegas untuk memulai aktivitasnya. Membersihkan meja kantin dari debu dan sampah sisa makanan para pengunjung. Area kerja Ibu Nurul yaitu di mess hall atau kantin, di mana di tempat ini menjadi wadah berkumpulnya para pekerja maupun pengunjung yang datang ke ibu kota Nusantara. Tidak hanya mengisi perut, namun juga sebagai tempat untuk bercengkerama ataupun melakukan pertemuan terkait pekerjaan. Inilah mengapa Ibu Nurul harus dalam posisi siap siaga, karena kenyamanan para pengunjung di kantin menjadi hal utama. Waalaikumsalam. Jam berapa nak? Bilang kuliah. Iya, baru bangun. Sebentar mandi. Bangun sudah. Kira kuliah jam 9. Iya, bangun sudah. Sebentar lagi. Iya. Ya udah, Mama pergi kerja dulu ya. Iya, Jaga kesehatan. iya. Assalamualaikum. Salam. Dadah. Ya. Kayak Ibu Nurul ini dia pekerjaan di bagian mesel besar atau kantin besar. Dia ada 2 shift di situ Bu, kita bagi jadi 2 shift karena di situ padat kan dan selalu ada orang dan perlu juga pembersihan. Jadi kita untuk mesel besar kita untuk ini 2 shift, jadi shift malam ada dan shift pagi ada. Kalau pertama masuk itu kita kontraknya 3 bulan. Mulai bulan 10 sampai bulan 12. Setelah itu kontrak terputus. Jadi kita sewa kelola sampai bulan 3 ini sewa kelola. Jadi kontrak itu tiap bulan Bu. Tiap bulan. Jadi mengacu pada anggaran yang lama. Meskipun Ibu Nurul telah berusaha keras bekerja sebagai petugas kebersihan, pundi-pundi rupiah yang berhasil ia kumpulkan ternyata tak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ibu Nurul tidak menyerah begitu saja. Dia memanfaatkan sisa waktu dan energinya dengan bekerja tambahan di kantin, membantu rekan kerjanya dalam berjualan.
itu pasti kurang kalau dibilang kurang. Apalagi anak saya ambil jurusan kesehatan. Cari ceperan di luar setelah jam kerja saya selesai. Saya cari kesibukan di kantin, melayani orang untuk cari tambah-tambahan, Mbak. Iya, teman saya itu, Mbak. Saya minta tolong sama dia kan, adakah kerjaan tambahan? Jadi dia bilang, buat apa Mbak? Mbak kan sudah kerja jadi housekeeping, nggak capek, udah seharian. Nggak apa-apa sih, soalnya anak saya ini nggak lama praktek. Jadi kan itu butuh uang, Mbak. Ada suka, ada pula duka. Begitulah lika-liku yang dirasakan oleh Ibu Nurul selama mengabdi sebagai petugas kebersihan. Udah jam, ayo kita kerja. Let's go. Bertemu dan berinteraksi dengan banyak orang baru menjadi hal yang cukup menyenangkan bagi Ibu Nurul. Setidaknya mampu mengalihkan sedikit rasa sepi dalam hatinya, serta memberikan ruang untuk berpikir dan meyakini bahwa ia sejatinya tidak menjalani hidup sebatang kara. Terkadang lingkungan tempat kerja turut menguji Ibu Nurul. Ia harus menyiapkan tenaga ekstra karena sampah makanan dan minuman pengunjung di area kantin tidak menentu, hingga debu yang selalu menempel di permukaan lantai, meja, dan kursi setiap saat. Jadi pertama masuk, belum ada, kurang lebih 1 minggu saya tuh sakit. Batuk, pilek, demam, kayaknya iritasi debu. Namun, hal paling pahit yang dirasakan Ibu Nurul bukanlah tuntutan pekerjaannya, melainkan pandangan orang terhadap profesinya. Meskipun pekerjaan yang mulia, tetapi keberadaan petugas kebersihan acap kali tidak diapresiasi. Hal ini hanya bisa dihadapi oleh Ibu Nurul dengan kesabaran dan senyuman penuh keikhlasan. Titik capeknya pasti ada. Di saat kita sudah selesai take out kantin, kita sudah bersihkan, kadang ada aja sih pengunjung masuk pakai sepatu. Kita sudah coba tegur, kita kasih tahu iya. Tapi ya mau kayak mana, Mbak? Ya kesan pertama itu kayak gini, Mbak. Begini banget ya orang kerja itu berat, capek. Oh ternyata seperti ini. Tapi setelah kita jalanin semua, Mbak, apalagi kita memikul beban seorang anak kuliah, itu kan bukan biaya sedikit, Mbak. Di situ rasa lelah, rasa capek itu hilang dan semua itu terbayar lunas. Padahal di saat kita lihat senyum anak kita pulang dari kampus. Gimana kabarnya? Sehat? Ya kayak gitu aja sih, Mbak. Perjuangan seorang ibu untuk anak gimana sih? Saya merasa bangga di sini. Ada hal yang membuat Ibu Nurul merasa beruntung bekerja sebagai petugas kebersihan di ibu kota Nusantara. Ia memiliki teman seprofesi yang solid. Tidak ada saling menyalahkan, tidak ada saling melempar tanggung jawab, dan tidak ada pula yang merasa terbebani oleh teman kerja yang lain. Budaya tolong-menolong juga tumbuh kokoh di antara mereka, menciptakan suasana kerja yang nyaman, tenang, dan harmonis. Baik Ibu Nurul maupun petugas kebersihan lainnya sama-sama memahami bahwa solidaritas dan sikap saling dukung di antara mereka sangatlah penting. Terjaganya kebersihan dan kenyamanan di lingkungan proyek Ibu Kota Nusantara bergantung pada bagaimana petugas kebersihan melaksanakan tugasnya.
Ibu Kota Nusantara, simbol peradaban baru Indonesia yang telah lama dinantikan dari masa ke masa. Hampir seluruh masyarakat Indonesia menuangkan ide dan jerih payahnya pada pembangunan Ibu Kota Nusantara dengan berbagai cara. Ibu Nurul, satu dari sekian banyak pekerja yang mengabdikan dirinya dengan kemampuan yang ia miliki saat ini. Selayaknya seorang ibu yang senantiasa merawat keluarga dan memastikan kebersihan serta kenyamanan anggota keluarganya. Begitulah yang ingin disampaikan Ibu Nurul di dunia kerjanya melalui usapan kain lap dan sapu yang ia lakukan setiap hari. Ya alhamdulillah untuk selama ini cukup baik, cukup bagus. Untuk kerja tim juga bisa sudah berjalan. Jadi kayak kita itu kayak betul-betul kayak apa ya, kan kita jauh dari orang tua nih Mbak. Jadi kalau ada Mbak Nur tuh kayak apa ya, kita itu kayak ada orang tua gitu. Terima kasih banyak sudah membiayai, sudah bertahan sejauh ini untuk biayai saya. Pastinya sampai ke jejak ini tetap dampingi saya sampai saya sukses. Sandy Purnamasari anak saya. Sekolah yang benar nak. Kamu harus bisa lebih dari mama sekarang. Kamu harus bisa jadi orang sukses ke depannya. Jangan seperti mama yang hanya bisanya duduk. Kamu setidaknya harus bisa lari yang jauh dan kencang untuk meraih mimpimu dan cita-citamu. Kamu harus semangat. Kamu pasti bisa membanggakan orang tuamu. Karena itu adalah kebahagiaan dan kebanggaan saya, Mbak. Anak saya yang saya punya, saya mempunyai keyakinan anak saya ke depannya bakal berhasil dan bakal sukses. Ibu Nurul adalah potret perjuangan wanita untuk keluar dari belenggu pemikiran masyarakat kuno yang masih berpikir bahwa perempuan harus berada di rumah dan tidak perlu mengenyam pendidikan tinggi. Semua pemikiran tersebut ditepis oleh Ibu Nurul. Meski saat ini ia hanyalah seorang pekerja informal tanpa keahlian khusus, namun ia bertekad putrinya bisa keluar dari paradigma lama ini. Ya udah kalau kayak gitu ya. Besok mama telepon kalau mama mau pergi kerja ya. Menjaga kesehatan di sana ya. Ina, mama juga. Assalamualaikum. Salam.